Hai, balik lagi di Biotomotif, channel yang membahas informasi seputar otomotif. Supercar merupakan jenis kendaraan yang dirancang untuk fokus pada kinerja maupun kecepatan. Mobil ini biasanya memiliki desain yang aerodinamis, mesin kuat, berat yang ringan, serta sistem suspensi yang disesuaikan untuk memberikan pengalaman berkendara yang dinamis. Perkembangan industri otomotif di Indonesia juga telah mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun awalnya terkenal dengan produksi mobil konvensional, industri otomotif Indonesia mulai merambah ke segmen supercar maupun sport car dengan berbagai proyek inovatif. Tapi tak bisa dipungkiri, walaupun masih dalam tahap pengembangan, langkah-langkah positif telah diambil dalam mengembangkan industri tersebut di Indonesia. Untuk itu, pada video kali ini kita bakalan membahas 5 supercar terbaru buatan Indonesia yang gak kalah keren. Namun sebelum lanjut lebih jauh, ada baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe dulu di bawah sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Follow juga nih Instagram kita di @b.otomotifca untuk updatean terbaru lainnya pula. Kalau udah, yuk kita lanjut ke videonya. Number 5. V8 Fadi. V8 Fadi adalah sebuah mobil yang mengusung teknologi tenaga listrik dengan desain yang sangat artistik. Kendaraan ini merupakan hasil kolaborasi antara V8 Sound yang bertindak sebagai investor dan promotor proyek dengan tim Itenas. Proses pembuatan mobil ini melibatkan sejumlah ahli dan pekerja dari berbagai bidang studi, seperti teknik mesin, desain produk, dan desain komunikasi visual. Secara tampilan, V8 Fadi memiliki kemiripan dengan model Toyota 86 pada bagian depan, meskipun dengan sedikit perubahan pada bumper yang memberikan kesan lebih maju dan eksklusif. Sementara itu, bagian belakang mobil ini mengadopsi desain yang mengingatkan pada varian umum dari kendaraan sport kelas atas, seperti Ferrari. Hal yang mengesankan merupakan proses pembuatan supercar ini berhasil diselesaikan dalam waktu singkat, kurang dari 4 bulan, yang menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi dari tim pengembang. Nama Fadi sendiri diambil dari bahasa Sanskerta yang secara harfiah berarti dewa, mencerminkan keunggulan dan ketangguhan kendaraan ini. Dari segi performa, V8 Fadi mampu mencapai kecepatan maksimum hingga 120 km per jam, menjadikannya pilihan menarik bagi pecinta kendaraan sport yang menginginkan akselerasi yang impresif. Selain itu, kendaraan ini juga dilengkapi dengan sistem baterai berkapasitas 72 volt yang mampu bertahan hingga 6 jam, menghadirkan keandalan dan kenyamanan bagi pengemudi dalam perjalanan jauh atau penggunaan sehari-hari. Number 4. Lowo Ireng. Mobil Lowo Ireng merupakan sebuah supercar buatan Indonesia. Sesuai namanya, bodi supercar berkonsep sporty ini didesain menyerupai kelelawar hitam. Mobil ini sendiri diciptakan oleh mahasiswa ITS Surabaya, di mana 90% komponen yang dipakai merupakan buatan dalam negeri. Ini adalah bukti nyata komitmen terhadap pengembangan industri otomotif dalam negeri. Satu-satunya komponen yang masih diimpor adalah mesin yang merupakan Mitsubishi 6A13 Twin Turbo V6 berkapasitas 2,5 liter. Mesin ini buatan Jepang, mampu menghasilkan tenaga sebesar 276 tenaga kuda pada putaran 5.500 rpm, serta torsi sebesar 367 Nm pada putaran 4.000 rpm. Ini membuktikan bahwa kendaraan buatan Indonesia ini tidak hanya menampilkan desain yang memukau, tetapi juga performa yang mengesankan. Proses pengembangan mobil Lowo Ireng ini dimulai dengan tahap perencanaan dan perancangan desain kendaraan yang teliti. Kemudian tim ini melanjutkan dengan pembuatan rangka dan bodi mobil yang mengikuti desain yang telah dirancang. Bagian berikutnya adalah pembuatan komponen-komponen mobil, termasuk mesin dan sistem kontrol elektronik ECU. Proses akhirnya melibatkan perakitan keseluruhan kendaraan, mengembangkan semua konsep yang telah dibuat dengan cermat hingga menciptakan supercar ini.
Number 3. Ferrari Enzo. Mobil ini merupakan modifikasi supercar yang dilakukan oleh salah satu bengkel di Bandung dengan pemilik Roni Nopirman. Pemilik bengkel sekaligus owner mengungkapkan dibutuhkan waktu sekitar 6 bulan maupun lebih untuk membuat sebuah modifikasi replika mobil sport khususnya Ferrari Enzo ini. Adapun untuk biaya pembuatan berada di kisaran 350 jutaan. Meskipun demikian, hasilnya sangat memuaskan karena kendaraan ini telah berhasil menampilkan kesamaan dengan versi aslinya secara detail. Namun beberapa bagian masih memiliki sedikit ketidakpresisian dan pelanggan memiliki opsi untuk menyediakan anggaran mereka atau menambahkan perubahan sesuai dengan preferensi yang dimiliki, sehingga mobil tersebut bisa semirip mungkin dengan model yang diinginkan. Dalam hal mesin, modifikasi pada Ferrari Enzo ini melibatkan penggunaan mesin Mitsubishi Eterna yang ditempatkan di bagian belakang kendaraan. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga sekitar 145 daya kuda pada putaran 6.500 rpm dan memiliki kemampuan akselerasi dari 0 hingga 100 meter dalam waktu sekitar 9 detik. Ini adalah pencapaian yang mengesankan dan menunjukkan bahwa modifikasi ini bukan hanya soal estetika tetapi juga performa. Tidak hanya pada eksterior, interior kendaraan ini juga telah diperhatikan dengan baik. Interior tersebut dirancang untuk memberikan kenyamanan dan juga menciptakan kesan sebanyak mungkin dengan Ferrari Enzo yang asli. Number 2. Lamborghini Aventador. Kreativitas warga Malang, Mahandika Bayu Aji, patut diacungi jempol. Pasalnya, pria ini berhasil membuat karya seni replikasi mobil supercar, yakni Lamborghini Aventador. Pembuatan replikasi ini berawal dari keinginannya untuk memiliki mobil sport tersebut. Lantaran harganya mahal, Bayu lantas terbesit untuk membuat replikasi Lamborghini. Sebelum memulai proyek ini, Bayu menghabiskan waktu 1 tahun bekerja di sebuah bengkel mobil. Pengalaman ini memberinya peluang untuk memahami lebih dalam tentang mesin dan struktur kendaraan, sambil mengumpulkan modal untuk mewujudkan impiannya membuat replika Lamborghini. Saat itu Bayu memulai proyek ini secara mandiri. Proyek pembuatan replika ini memakan waktu yang cukup lama. Ditambah lagi dengan kendala modal yang menjadi penyebab proyek satu replika Lamborghini ini bisa diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Hal yang menarik bahwa hasil supercar ini sangat menyerupai versi aslinya, berkat penggunaan bahan fiber yang cermat dan mesin khusus yang digunakan untuk membentuk bodi mobil yang ikonik tersebut. Untuk membuat replika Lamborghini ini, harga yang ditetapkan bervariasi, tergantung pada jenis bahan dan komponen yang digunakan pada proses pembuatan. Oleh karena itu, biaya yang dikeluarkan berkisar antara 300 hingga 350 jutaan. Number 1. Bugatti Vision GT. Supercar kali ini dibuat oleh warga Bangkalan yang membangun replika Bugatti Vision GT dari basic Mitsubishi Galant V6. Dalam proses pembuatannya, kendaraan mewah ini dibangun dengan menggunakan besi tua bekas yang telah digunakan sebelumnya. Ide brilian tersebut muncul ketika Mahrus bersama dengan teman-temannya memimpikan memiliki kendaraan asal Prancis yang ikonik ini. Meski ia tidak memiliki basic membuat kerangka mobil, namun mereka nekat untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Hal ini makin bisa terwujud karena salah satu temannya memberikan sejumlah modal untuk membuat replika Bugatti Vision GT ini dengan dana sebesar 178 juta. Ide yang tak biasa itu semula diremehkan oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan ia sering diolok oleh tetangganya saat mulai mengerjakan replikasi supercar yang memiliki harga asli mencapai 5,16 juta US dollar atau setara 70 miliar ini. Rencananya replika mobil Bugatti ini akan dijual dan dipasarkan, sebab selama pengerjaan hingga mobil tersebut jadi, ia belum mendapatkan upah sepeser pun.
Nah itu dia 5 supercar terbaru buatan Indonesia yang gak kalah keren. Bagaimana tanggapan kalian dengan kelima mobil ini? Apakah kira-kira Indonesia perlu membuat salah satu mobil supercar maupun sport car yang dikhususkan untuk pasar industri otomotif Indonesia? Karena beberapa mobil ini masih berupa langkah konsep dan juga modifikasi. Tentu tidak menutup kemungkinan di masa mendatang kita sebagai negara dengan kepulauan terbanyak ini memiliki mobil dengan mesin yang dibuat langsung dan juga desain sendiri layaknya Vietnam dengan VinFast-nya. Walaupun sejatinya kita sudah punya SMK. Oh ya, jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe YouTube channel ini agar kita makin semangat untuk membahas informasi seputar otomotif lainnya. Follow juga nih Instagram kita di @bat_otomotifcia untuk updatean terbaru lainnya pula. Kami pamit undur diri dan salam otomotif.